perkenalkan, nama saya Nurul Istiqomah dari kelas 10 IPS 3. Pada hari ini saya akan membahas tentang reproduksi bakteri secara aseksual dan seksual. Apa yang dimaksud dengan bakteri aseksual? Bakteri reproduksi aseksual dengan cara pembelahan biner, pembelahan satu menjadi dua, dan seterusnya. Pembelahan biner termasuk amitosis. Yang pertama, ini adalah replikasi DNA. Replikasi DNA ini maksudnya penggandaan si DNA dari satu menjadi dua. Nah, jadi kelihatan ya, sudah ada dua yang dilingkari ini paling atas sendiri. Yang kedua, sitokinesis awal, pembelahan sitoplasma atau sel, tapi di awal. Jadi, pembelahan sitoplasma, sel di awal itu mengalami pemanjangan. Mengapa terjadi pemanjangan? Karena dia membelah. Coba bandingkan nomor 1 dan nomor 2. Sitokinesis, pembelahan sitoplasma, cairan sel atau pembelahan sel. Tahap yang ketiga adalah terjadi invaginasi atau terjadi pelekukan pada membran sel atau sel bakteri. Nah, seperti ini ya yang saya tandai, dia akan terjadi invaginasi. Yang keempat, dinding sel anakan bakteri sudah jelas tapi belum terpisah. Sudah kelihatan pada sel dinding anakan sudah mulai terbentuk. Jadi dua dinding sel tersebut sudah mulai berpisah atau chrome wall from completely. Yang kelima adalah sitokinesis akhir, pembelahan sel yang komplit. Kedua anakan bakteri sudah terpisah. Pembelahan sel yang terjadi lengkap, yang hasilnya dua sel anakan seperti pada gambar. Apa yang dimaksud dengan reproduksi bakteri secara seksual dan bagaimana cara reproduksinya? Reproduksi bakteri secara seksual adalah perpindahan materi genetik berupa DNA yang bertujuan rekombinasi gen. Ada 3 cara, yaitu konjungsi, transformasi, dan transduksi. Yang pertama, kita akan membahas reproduksi secara berkonjungsi. Jadi mula-mula dua bakteri saling mendekatan, kemudian membentuk tonjolan dari plasmid. Sel kedua, kotak antara dua sel kopi plasmid dipisahkan. Dua sel yang mengandung plasmid masing-masing akan direplikasi. Yang kedua, reproduksi secara transformasi atau perpindahan fragmen DNA secara langsung. Maksud dari fragmen DNA itu, DNA pada bakteri dipindahkan secara langsung ke bakteri lain. Jadi bakteri A akan melakukan fragmentasi DNA-nya, kemudian DNA akan keluar dan diterima oleh bakteri lain. Sel bakteri kromosom, DNA bebas, DNA diambil oleh sel, lalu rekombinasi DNA di dalam kromosom, sel rekombinan. Yang ketiga adalah transduksi. Bakteri diinfeksi oleh virus fag atau bakteriofag sehingga virus mengandung bakteri. Kemudian virus fag tersebut akan menginfeksi bakteri-bakteri lain dan akan terjadi pelepasan fag pada penginfeksinya sehingga selanjutnya berbentuklah terjadi bakteri-bakteri. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di video berikutnya. Semoga membantu dan bermanfaat buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.